Ya, berarti sebagian orang mengatakan sholat awabin itu antara maghrib dan isya. Pernah dengar nggak Pak? Siapa yang pernah dengar? Sholat awabin antara maghrib dan isya itu tidak benar, dan jumlah rakaatnya 12 rakaat, tidak benar. Ya, sholat awabin di sini maksudnya adalah sholat duha. Baik, kembali ke permasalahan kita. Yang keempat, orang yang sholat subuh secara berjamaah seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Sholat semalaman suntuk. Bisa nggak Pak sholat semalaman suntuk Pak? Sholat isya semalaman, kemudian terus sholat terus sampai sholat semalaman suntuk. Capek Pak. Ya. Nah, kita dapatkan pahalanya termasuk rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi Muhammad SAW ini pendek-pendek, akan tetapi bisa mengerjakan sebuah amalan yang amal ibadahnya itu tinggi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia seperti sholat setengah malam. Berapa Pak? Setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam seluruhnya. Ya, sholat malam semalaman suntuk seluruhnya. Ya, maksud daripada sholat semalaman suntuk ini maksudnya adalah orang yang sholat bisa dikatakan seperti ini. Kalau dia sholat isya secara berjamaah saja, maka dia dapat setengah malam. Kalau dia sholat subuh saja tanpa sholat isya, maka dia dapat setengah. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan siapa yang sholat subuh secara zahir hadisnya, yang subuh berjamaah, maka dia seperti mengerjakan sholat semalaman suntuk. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain dari salat subuh, besarnya pahala orang yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Besarnya pahala orang yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Ya, salat subuh dan salat isya. Falau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam salat subuh dan salat isya, pahala yang disediakan oleh Allah, besarnya pahala yang disediakan oleh Allah, maka niscaya mereka akan mendatangi kedua salat subuh ke masjid, kedua salat tersebut ke masjid-masjid Allah, walaupun dalam keadaan merangkak. Ini saking besarnya pahala salat subuh dan salat isya secara berjamaah. Jadi sangat rugi kalau seandainya orang ya menyia-nyiakan pahala-pahala seperti ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholat subuh, ya, pahala selanjutnya orang yang sholat subuh dia tidak akan terkena api neraka, tidak akan dicolek oleh api neraka, colek aja enggak, ya, oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Bakrah bin Amarah bin Ru'aibah, dari bapaknya Umarah bin Ru'aibah. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Artinya, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari. Sholat apa ini? Subuh. Dan yang sholat sebelum terbenam matahari. Sholat apa? Sholat asar. Tidak akan terkena api neraka. Orang yang sholat sebelum sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian hadis yang lain, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga dari Umarah bin Ru'aibah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua waktu yang dingin. Dua waktu yang dingin dimaksudkan di sini adalah sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh itu kan dingin, yang nggak ada matahari. Kemudian asar itu kan matahari sudah agak turun, ya, dingin. Maka barang siapa yang sholat sholat dingin ini, maka dia niscaya akan masuk ke dalam surga. Sudah berapa, Pak? Sudah 7. Yang ke-8, orang yang menjaga sholat subuh, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa para ikhwan sekalian. Orang yang menjaga sholat subuh, maka dia akan masuk surga dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak sekali ya, duduk bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ilal qamari lailatal badr. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada bulan purnama. Pada waktu itu malam bulan purnama. Kemudian Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian akan benar-benar melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Artinya Nabi Muhammad SAW memisalkan cara melihat Allah. Itu tidak berdesak-desakan. Bukan berarti Allah dimisalkan dengan bulan. Bukan itu maksudnya. Tetapi memisalkan cara melihat Allah. Tidak berdesak-desakan. Dari ujung sini bisa melihat bulan, dari sana pojok sana bisa melihat bulan, pojok sini bisa. Tidak berdesak-desakan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Kalau seandainya kalian mampu, ya, untuk tidak pernah meninggalkan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakanlah. Salat sebelum terbitnya matahari, salat subuh, dan salat sebelum terbenamnya matahari, salat asar. Makanya Jarir, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 39, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Dan bertasbihlah, memuji Rabbmu, yaitu salatlah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa ana sampaikan tentang keutamaan daripada sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita bisa selalu menjaga akan sholat 5 waktu ini. Dan juga termasuk di dalamnya sholat subuh yang kita bicarakan barusan tadi, terutama pada waktu-waktu sekarang ini, karena waktunya sangat pendek. Apalagi yang biasa mungkin tidurnya malam dengan beberapa sebab, baik itu karena ngobrol dengan istrinya mungkin, atau karena ngobrol dengan TV-nya mungkin, atau ngobrol dengan internetnya mungkin, ya, tengah-tengah malam, setengah 12, jam 12, jam 1 masih sibuk. Maka para ikhwah sekalian, coba salah satu cara untuk bisa sholat subuh, yaitu pertama doa. Itu tidak lepas, doa, ya, zikir sebelum tidur. Yang ketiga, dipercepat tidurnya. Masuk logika sekali kalau seandainya orang tidur jam 2 ingin bangun jam setengah 3, jam setengah 4, nggak makan bangun, ya. Dan itu sudah merusak takdir dia sebagai manusia dan mendolimi mata, ya, mendolimi mata. Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Dan sesungguhnya bagi jiwamu, bagi badanmu ada hak atasmu. Jadi kita mempunyai kewajiban bagi tubuh kita, mempunyai kewajiban bagi istri, anak kita, dan segala macamnya.
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.